Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuita SPDSD dari SDN 7 Belimbing sebagai supervisor dari Maya Sapitri dalam rangka mengikuti praktek mengajar di UT Palembang. Terima kasih. Abdil, Fauzan, Alfia, Amraini, Arya, Bun, Frisil, Dino, Ryan, Naila, Ozan, Sandika, Tanzil, Bahfira, Zizan. Oke, semuanya masuk ya. Baiklah, hari ini kita pelajaran matematika tentang bangun datar. Baiklah, sebelum kita belajar, semangat belajar? Semangat. Kalau belum semangat, kita ice break dulu bentar ya. Ayo semuanya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, are you ready for the class? Yes, I am. Yes, I am. Are you ready for the class? Yes, I am. Yes, I am. Let's be quiet. Let's be quiet. Baiklah, minggu kemarin kita belajar tentang bilangan cacah. Sekarang kita memasuki bab baru tentang unsur-unsur bangun datar. Baiklah, sebelum belajar ibu tanya dulu. Bangun datar. Coba di kelas ini dilihat semuanya. Ada bentuk-bentuk apa saja di kelas ini? Ada bentuk persegi, pintar, persegi panjang. Ada bentuk apa lagi? Hah? Persegi? Lingkaran atau bulat, bener. Di mana yang bulat lingkaran? Ada di kipas angin. Persegi panjang ada di mana bentuknya persegi panjang? Ada di pintu. Pintar ada di mana lagi? Papan tulis. Seluruh benda-benda di dunia ini itu tersusun dari segala bentuk. Ada bentuk lingkaran, bentuk kotak, bentuk segitiga. Ada bentuknya yang simetris, ada yang tidak simetris. Baiklah, hari ini kita belajar tentang bangun datar. Tadi ya. Bangun datar. Apa bangun datar itu? Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Contoh bangunan datar segi panjang segitiga, lingkaran dan lain-lain. Jadi bangun datar itu ada
yang punya panjang dan lebar. Coba di papan tulis ini. Papan tulis ini persegi panjang. Ini sisi apa yang sebelah sini? Sisi lebar. Sebelah sininya sisi panjang. Berbeda dengan bangun ruang. Kalau bangun ruang ada tingginya. Kalau bangun datar cuma ada panjang dan lebar. Itu pengertian bangun datar. Coba, bangun datar adalah bangun yang terdiri dari sisi panjang dan sisi lebar. Ingetin ya, dua sisi itu. Nah, sisi pada bangun datar itu apa sisi? Garis tepi. Tepinya adalah batas dari bangun datar tersebut. Sisi adalah yang di pinggir-pinggir bangun datar. Coba dilihat, gambar yang atas itu gambar apa? Trapesium. Yang mana sisi? Sisinya yang di pinggir, yang di tepi. Ini yang namanya sisi. Ada berapa sisi? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Sedangkan yang di bawah, ayo siapa mau hitung ke depan? Ayo Ryan, maju ke depan. Hitung sisi yang di bawah ini gambarnya ada berapa? Dihitung bareng-bareng ya. Ayo dari sini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa sisinya? 6. Oke, bagus. Jangan dulu Ryan. Berarti itu adalah bentuk persegi 6. Jadi sisi adalah garis yang di pinggir, paham ya? Nah, contoh sisi pada bangun datar. Yang pertama ada kotak persegi. Persegi ada berapa sisi? 4. Ada? 4. Di mana saja 4? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisi. Segitiga ada berapa sisi segitiga? 1, 2, 3. Nah, jadi dipahami bahwa sisi itu adalah garis di pinggir suatu bangun, suatu bentuk. Selanjutnya, oke, selain sisi, bangun datar ada yang namanya sudut. Apa itu sudut? Baca titik yang 1. 1, 2, 3. Sudut berbentuk oleh pertemuan dua garis pada satu titik. Ya, nomor titik 2, 1, 2, 3. Bagian sudut, titik, sudut kaki, sudut besar, sudut. Nah, dari dua garis tadi, dua sisi, apa sisi? Dua tepi ya, dua pinggir. Dari dua pinggir ini namanya sudut. Sudut itu artinya pojok yang di ujung. Oke? Coba hitung sudut gambar berikut. Ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4. Berapa sudutnya? 4. Yang di bawah berapa sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa sudut? 6 sudut. Oke. Selanjutnya ya. Nah, sudut juga itu ada yang namanya ukuran. Ada ukuran. Ada yang besarannya 90 derajat. Garis titik kecil ini dibacanya derajat. Nah, ukuran sudut itu tergantung atau tergantung dari bentuk bangun datar. Yang ini, kalau bangunnya seperti ini biasanya adalah persegi 4. Itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Kalau yang lurus aja itu besarannya 180 derajat. Yang lancip ini biasanya dalam bangun apa?
5 atau bisa 60 biasanya ya. Ini sudut tumpul. Sudut tumpul tergantung sudutnya. Kalau sudut lancip biasanya pada bentuk segitiga. Kalau sudut siku-siku biasanya pada persegi empat. Kalau yang sudut lurus biasanya dalam bentuk lingkaran. Understand? Paham? Oke. Ya. Nah, baiklah, sekarang kita akan berlatih atau penilaian terhadap kemampuan kalian tentang bangun apa tadi, bangun? Datar. Ayo, sekarang ayo berlatih. Selanjutnya lihat, perhatikan pertanyaan di depan. Boleh dikeluarkan bukunya untuk di soal latihan. Keluarkan ya. Soal ini berdasarkan yang telah kita pelajari tadi tentang sisi dan sudut. Pertanyaan pertama, boleh ditulis. Ayo ditulis di bukunya ya. Bangun datar kita bersama-sama hasil kerjanya. Yang memiliki 4 sudut siku-siku adalah A. Segitiga. Siapa bisa gambar segitiga? Oke, silakan maju ke depan. Gambar di sini aja. B. Trapesium. C. Persegi. D. Lingkaran. Oke, coba kita hitung. Sudut tadi apa sudut? Yang di pojok. Coba kita hitung yang segitiga. Segitiga ada berapa sudutnya? 1, 2, 3. 4 enggak? 4 bukan? Berarti salah. Yang B, trapesium. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berapa? 4. Kita simpan dulu yang persegi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dan D itu lingkaran. Yang jawabannya berarti adalah persegi atau boleh trapesium. Coba dicentang jawabannya. Kalau yang benar adalah persegi. Trapesium. Boleh dicentang lain. Oke, kembali ke nomor 2. Nomor 2, bangun datar yang tidak memiliki sudut dan tidak memiliki sisi lurus. Tidak ada sudut dan tidak ada sisi yang lurus. A apa A? Persegi. B. Lingkaran. C. Belah ketupat. Dan D. Segitiga. Coba Albert, gambar lingkaran ke depan Albert.
3. Oke, jawabannya lingkaran ya. Benar untuk Albert. Tepuk tangan. Oke, bagus sekali pelajaran hari ini ya tentang bangun datar. Nanti lembar kerjanya atau bukunya nanti dikumpul di depan. Boleh ditutup dulu, ditutup semuanya ditutup. Bisa dikumpul ke depan ya semuanya. Oke, sekian pelajaran hari kita. Coba Ibu kasih kesimpulan dulu ya. Dari pelajaran matematika yang telah kita pelajari. Untuk apa kita belajar bangun datar? Untuk apa? Berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita buat rumah, kalau buat rumah nanti ya di masa depan ya. Kalau rumahnya dindingnya berbentuk segitiga, berdiri nggak rumahnya nanti? Berdiri nggak? Kalau dindingnya segitiga, berarti sininya bolong. Berarti pelajaran matematika khususnya bangun datar ini berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, semuanya paham. Minggu depan akan kita lanjutkan yaitu menghitung luas dan keliling bangun datar. Coba biar tambah semangat. Tepuk semangat. Oke, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih pada anak-anak baik yang sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat tertib. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal